Hai teman-teman, setelah saya melakukan perjalanan panjang dari Terminal Pasir Hayam ke Girijaya, rencananya saya menginap dulu 1 malam di sini dan melanjutkan perjalanan pulang besok pagi ke kota Cianjur. Buat teman-teman yang belum nonton perjalanan saya ke Girijaya, silakan disimak terlebih dahulu pada episode sebelumnya. By the way, hari ini saya dipersilakan untuk menginap semalam di rumah Pak Dedi. Selain supir handal, beliau juga baik banget. Namun ada satu pertanyaan dari saya dan para penonton Dua Sepatu. Kenapa sih angkutan ini harus melewati jalur se-ekstrim seperti ini? Apakah benar tidak ada jalan lain? Nanti kita cari tahu bersama-sama dalam video kali ini. Lalu bagaimana keseruan saya malam hari ini dan perjalanan pulang besok pagi? Harapannya sih besok pagi tuh hujan ya. Jadi kita tuh punya suasana berbeda. Yang kemarin itu cerah dan sekarang hujan. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung saja simak video ini dengan seksama. Oke teman-teman, ini gue sudah sampai di wilayah Kampung Cipimpin dan titik terakhirnya tuh di sini karena rumah bapaknya tuh ada di sini. Alhamdulillah saya diperbolehkan untuk menginap di sini karena kalau nginep di sini tidak ada penginapan, dan tadi rencana pengen nginep di musola atau masjid, minta izin tapi nggak dibolehin sama bapaknya. Ya udah kita nginep di sini, alhamdulillah rezeki. Bapak terima kasih banyak ya. Temannya panggilin semua, temannya panggilin. Satu, ini antri. Eh. Nih, Pan. Iya, Epan ya. Iya, Epan. Oke. Epan. Nih, sini ya, Duna ya. Lagi. Nih. Mati hiji Duna, mana? Mana si Epan lantai mana? Di mana? Masih ada nggak temannya? Oh. Nih masih banyak susunya. Udah. Iya, Pak, tahu Epan mere. Hiji. Bang. Ya. Bang. Oh, nya. Ini jam berapa? Jam 9 kali ya. Kita diajak ngelewat nih di sini di rumah ini. Di rumah ini. Wah, Mantap, Mas Bro. mantap nih. Nih. Jadi seperti ini kondisi malam di kampung ini. Ini desa Girimukti kalau nggak salah. Bukan Girijaya ya. Ini ada sesuatu, ada lembaga inspeksi teknik kayak gini. Tuh, desa, oh ini desa Padamulya, sorry deh. Kampung Sukasirna. Tuh jalannya tuh kayak gini. Batu semua. Jadi malam ini saya tidur di rumah Pak Dedi yang ada di sebelah sana. Pokoknya kalau di Cianjur itu atau Jawa Barat ya, di kampung-kampung ini nggak perlu takut untuk berpetualang karena warga-warganya tuh sangat-sangat baik banget. Saya diinapkan di sini nih di rumahnya. Nama supirnya tuh Pak Dedi yang membawa angkutan itu. Ini jalannya kayak gini. Licin banget. Pakai sendal aja nih licin. Ini bergelombang nih teman-teman. Karena di kamera aja nih nggak bergelombang. Terlihatnya rata tapi aduh bergelombang. Nah kita lagi nongkrong di sini. Ini Pak Dedinya. Ini Pak Dedi. Jadi kalau teman-teman yang pengen berpetualang ke wilayah Girijaya, nanti saya simpan nomornya di kolom deskripsi. Nah saya nginep di sini. Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini atau hari ini gue akan kembali pulang ke wilayah Cianjur. Namun persoalannya adalah ini hujan. Tidak hujan aja, jalan yang kemarin kita lewati itu cukup mengerikan. Ini ditambah hujan, nggak tahu akan seperti apa nanti perjalanan kita di tengah-tengah hutan nanti. Mudah-mudahan lancar ya perjalanan pulang. Sebentar lagi bapaknya lagi siap-siap kita keluar dari wilayah ini. Di sana sudah ada satu penumpang, salah satunya juga gue. Jadi dari sini, dari titik keberangkatan ini udah 2 penumpang yang ingin ke Cianjur kota. Tapi gue dengar tadi ibunya tuh mau ke Pagelaran katanya. Oh iya,
Gue mau ngasih tahu kalau angkutan ini kadang libur kadang enggak, dan penumpangnya biasanya hubungin dulu sih kalau yang mau ke wilayah Cianjur, Pagelaran, Sukanegara, dan wilayah-wilayah lain yang transportasi ini lewati. Karena di sini itu sistemnya biasanya warga-warga yang ingin naiki transportasi ini biasanya telepon dulu atau WA dulu, jemputnya di mana gitu. Tapi ya sejalur sama perjalanan transportasi ini ya teman-teman. Ini jam 6.40. Sebentar lagi kita akan berangkat ke Cianjur Kota, menempuh jarak kurang lebih sekitar 7 jam. Namun persoalannya adalah ini hujan. Kemarin aja dengan kondisi cuaca yang tidak hujan aja itu jalannya tuh licin banget. Ini sekarang hujan, PR-nya di situ. Salah satunya adalah kita akan melewati jurang dan jalan yang sempit. Nah, desa ini cukup dingin ya karena di ketinggian sekitar 800-an mdpl. Kampung ini berada di wilayah Desa Padamulya, Kecamatan Pasir Kuda. Nama kampungnya itu Kampung Cibinbin. Jadi desa ini dikelilingi sama gunung. Kita berangkat teman-teman. Bukan tanda rasa udah memekna. Abi bade ka Giri Jaya nya lamun tiasa mah yang dipayun deui. Wah. Dua nya nuhun. Ya. Genangan air.
rek pagalatin na sa urang dia tadi bengkel. Tugok cara. Oh, Oh. Saya mang yana nya nu jalanan. Oh. Sana. Di bengkel gitu bos, buat bikinnya. Siap. Slip pak ya? Bisa ngebayangin kalau di jalan batu nanti. Kita mundur dulu, perbaikin bannya. Oh enggak, lanjut terus ternyata. Licin, kita harus menabur benih atau menabur padi. Tanjakan berat banget itu batu. Jadi kita berhenti dulu di satu warung untuk sarapan-sarapan karena pagi banget kita sarapannya. Ini nggak jauh dari kantor desa ya, yang kemarin kita berhenti juga yang di sebelah sana. Mungkin sekitar 10 menit sambil ngemil, makan, habis itu cabut lagi. Saya sempat bertanya mengapa angkutan ini melewati jalur ekstrim, terutama di wilayah Gunung Bongkok. Jawabannya, kalau melewati jalan normal hampir tidak ada penumpang. Tetapi kalau lewat jalur seperti ini justru penumpangnya banyak dan tidak ada saingan angkutan lain. Karena tidak ada satupun yang berani melewati jalur Gunung Bongkok yang terkenal berbahaya. Ya terkecuali Pak Dedi, supir handal ini. Ini kita mulai masuk ke jalan-jalan ekstrimnya. Tadi hanya permulaan. Kita di tengah-tengah hutan. Awas. Jalur tuh. Rawa lame. Oh, uangnya di gelap. Oh.
baik lah. Mang Dedi, Oi. Mang nyampurkan obat di Haji Diman. Woi. Obat tumpul di Haji Diman. Aduh, jelema di hulu-hulu rencanain kayak gimana? Kalau di kota bang, jalannya hitam. Kalau di sini jalannya hijau. Itu perbedaannya. Bannya skip. Ayo Pak. Jago jadi nipu. Sager goyang. Nggak percaya. Ini kita lewatin jalan yang kecil banget dan ini agak ke bawah gitu. Dan ini sangat licin banget karena hujan ya. Kemarin itu nggak hujan jadi masih lebih enak. Bannya tuh masih bisa ngegrip lah. Tapi ini licin banget. Dari tadi bannya tuh slip. Pantas aja banyak supir-supir yang gue tanyain kemarin di wilayah Pasir Hayam, jalan ke sini tuh tidak sembarangan supirnya. Betul-betul orang terlatih dan berpengalaman. Udah berapa kali dijanjiin Pak? Tiap tahun. Bosan. Bosan sampai bosan. Bulan depan, tahun depan. Eh, Akhirnya yang itu meninggal, weh. yang janjiin sampai meninggal. Ini di jurang. Jalannya lumpur. Lumpur Lapindo. Tuh lihat tuh. Aduh jalannya. Dan ini cuma muat satu kendaraan aja. Dan hanya mobil ini aja yang berani lewat sini. Bisa-bisa aja ada telepon coba. Halo. Di Gunung Batu, Gunung Bangkok. Oh ini Gunung Bongkok namanya. Oh. Jagorawi nyingcat ya. Aduh, hai ini teh. Tentunya balas yang bulat-bulat, makanya kalau licin, kalau hujan licin. Licin. Kalau hujan licin. Gak kebayang. Kalau supirnya nggak pengalaman lewat sini, Ya. mau diasupin gigi atau enggak gitu. Apa itu Pak? Soalnya aku nggak pernah ngasupin gigi. Nggak pernah masukin gigi di sini. Enggak, kalau turun kayak gini. Kalau turun kayak gini ya. Soalnya Heeh.
Enggak, bannya itu ngambang, ngambak. Harusnya dikosongin aja. Tapi remnya yang bagus, jangan ada yang bocor. Oh, Takutnya blong, blong gitu Pak ya. Berarti ini selalu dikontrol remnya Pak ya? lalu kontrol. Ini kan nggak masuk gigi. Oh ini nggak, oh iya benar, ini lagi keadaan netral. Ini jalurnya, ya ampun. Lihat ya teman-teman. Ya udah kosongin aja, soalnya masuk gigi itu ngambang. dan Malah ngambang lambat. gitu ya? Iya. Syaratnya harus matang remnya. Kayak jangan incet-incet aja. Selain mobil ini ada nggak Pak yang lewat sini? Nggak ada. Nggak ada lagi. Cuman mobil ini aja kan ya? Ya. Kalau apalagi musim hujan. Paling kalau musim hujan gini udah mobil-mobil biasa udah nggak bakal bisa naik Pak ya? Ya. Soalnya slip. Aduh ngeri banget ini. Ini teman-teman ya, ini ngeri banget nih jalan ini. Ini menikung dan batu. Ya Allah Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Ini kita benar-benar pelan-pelan banget karena di sebelah kanan itu jurang. Tuh ini bannya udah slip-slip terus. Soalnya berapa? Aspal gabah. Belokannya ya Allah. Ini belokannya tajam banget ya. Ini salah perhitungan sih. Lihat jurang di bawahnya sebelah kiri. Ini sama persis pada saat ke Gunung Rompang. Teman-teman udah lihat dulu perjalanan ke Gunung Rompang. Ini persis banget jalan seperti ini. Kalau Pak Deddy apa KDM lewat saya gini, sini, tadi ya nanti tahun depan. Amin. Semoga dilihat Pak KDM ya Pak. Ini memang harus dibenahin sini jalannya. Ini kan jalan kabupaten. Oh ini jalur kabupaten Pak. Kabupaten, yang punya ini kabupaten. Jalan lintas kabupaten. Ya, alhamdulillah lah. Ya. Ini juga bagus. Mending. Hah, masih mending Pak. Mending. Jalan kiri masih mending. Mending hancur gitu. Mending lah. Bisa ada batu-batu. Batu-batu. Bukan lumpur ya. Kan. Coba bayang itu. Karena Aduh. itu bukan apa-apa batu, gerimis. Di jalurnya diperparah kalau udah basah, hujan, tanah naik, makin licin pasti. Benar-benar banyak slip. Kampung Gunung Batu, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Tanggung. Ini udah masuk Tanggeng. Udah masuk Tanggung, Kecamatan Tanggung, Kabupaten Cianjur. Gitu. Ini jalannya tembus Giri Jaya, Giri Mukti, Padang Mulia, Curug Hitam, buat bisa lewat sini. Bisa lewat sini juga. Nah, Asal berani lewat jalur yang tadi aja ya. ya kan kalau ngikutin GPS emang diarahkan ke Pasti sini. diarahin ke sini. Iya, makanya banyak orang lewat sini mungkin nggak muat pulang
pulang lagi, Balik lagi. nggak muat kajaknya. Itu harus waspada GPS. Waspada GPS lah ya. Soalnya ngarahinnya ke sini. Pasti ngarahin ke sini. Iya. Itu biasanya yang dari daerah mana, Pak? Daerah Kalau Tanggel. daerah Tanggeng. Pasti ngarahin ke sini ya. Jam 7.12 kita tadi sempat berhenti dan ini udah sampai di Tanggeng. Kita akan menempuh jarak kurang lebih sekitar 7,7 kilo lagi untuk keluar ke jalan utama yang mengarah ke Cianjur Kota. Dan jalurnya masih begini. Oke, gitu. Warga Sumatera Utara membandingkan kinerja KDM dengan Gubernur Sumatera Utara. Andaikan saja gubernur kami, Kang Deddy Mulyadi, mungkin masalah PLN ini sudah terselesaikan. Bayangkan dari tahun 2018 sampai sekarang PLN ini tidak ada realisasi. Lihat, di depan rumah gardunya, megah gardunya besar. Rumah ibadahnya lihat. Di depan 900 juta. Ada wujudnya. Gornya dipakai apa sekarang? Rame. Cuma di dari 1,1 dari 1 miliar 11 juta. Sekarang tinggal 46. Digunakan untuk membangun koperasi merah putih. Tinggal 350 lagi. Apa rencana tentang 350? Ini seru terus begini. Mobil yang dari kita yang 300 ribu. Akhirnya kita sudah keluar dari perjalanan ekstrim lintasan Girijaya di kawasan Gunung Bongkok. Dari pertigaan Cikidang, perjalanan masih berlanjut menuju tujuan terakhir Terminal Pasir Hayam sejauh kurang lebih sekitar 73 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit. Total biaya perjalanan dari titik awal di Desa Girimukti, Kecamatan Pasir Kuda sampai Terminal Pasir Hayam adalah Rp70.000 dengan jarak sekitar 84 km dan waktu tempuh kurang lebih sekitar 4 jam 30 menit. Sebenarnya kalau jalan bagus mungkin hanya membutuhkan waktu 3 jam. Tapi karena banyak ruas jalan yang rusak, perjalanan terasa sangat lama. Dari mulai bertemu jalan rusak sampai bertemu jalan yang benar-benar bagus, jaraknya kurang lebih sekitar 14 km. Dan inilah membuat perjalanan ini begitu melelahkan dan cukup panjang. Aduh, tapi perjalanan ini sungguh-sungguh menarik bagi saya sendiri. Dan ini menjadi pengalaman yang cukup dikenang dari perjalanan dua sepatu. Baiklah, sekian dulu petualangan kita di Lintas Girijaya. Terima kasih sudah menonton video ini dari part perjalanan sampai pulang kembali ke Terminal Pasir Hayam, Kota Cianjur. Nantikan perjalanan menarik lainnya di video berikutnya. Saya Andi Dua Sepatu dan terima kasih. Ini mau terima kasih dulu Pak Deddy, terima kasih sudah ditumpangin. Sehat selalu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti saya ikut-ikut lagi ya. Yang mau ke jalur Ciwidey. Oke, Pak, makasih banyak atas tumpangannya. Lewat Ciwidey.